Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skenario penyesuaian harga BBM non-subsidi jilid 2 dalam hal ini Pertamax. Bahlil juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta-merta beralih menggunakan BBM subsidi ketika BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Namun apa imbasnya kenaikan harga BBM non-subsidi ini bagi perekonomian Indonesia? Kita akan bahas bersama Nailul Huda, ekonom Selios. Selamat malam, Mas Nailul. Terima kasih atas waktunya. Oh, iya, sama-sama. Baik, Mas, kalau kita melihat setelah kenaikan harga kemarin, Pertamax Turbo, Dexlite, kemudian juga Pertamina Dex, kini pemerintah kembali menyiapkan rencana untuk penyesuaian harga. Dalam hal ini adalah Pertamax begitu ya, meskipun kita belum tahu juga kapan akan dilakukan. Tapi dari sudut pandang ekonom, apa dampaknya jika kebijakan ini benar-benar berjalan? Ya, yang pertama seperti ini, bahwa kita harus melihat pangsa pasar ya. Pangsa pasar dari BBM yang tadi, yang Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex itu kan dia niche market gitu kan. Artinya memang untuk golongan tertentu, kelas dalam hal ini kelas menengah ke atas, atau bahkan golongan atas. Nah ini pangsa pasarnya sekitar 7 sampai 13%. Nah kemudian disusul ke Pertamax 92 yang itu bisa sampai 25%. Nah ini kan cukup besar sebenarnya. Makanya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk Pertamax 92 ke atas itu memang sudah ditentukan, harganya itu ditentukan juga oleh pergerakan harga minyak global. Artinya di sini mereka ya ketika harga minyak global meningkat itu akan mengikuti. Nah tapi masalahnya adalah yang kita pertanyakan itu adalah kenaikannya berapa persen. Karena gini kalau kita lihat sebenarnya untuk Pertamax Turbo dan yang Tesla dan sebagainya itu memang pangsa pasarnya kecil, niche market namanya. Nah, ini kan ketika harganya naik, mereka juga tidak mengalami perubahan yang cukup bersignifikan ketika mengkonsumsi Pertamax Turbo dan sebagainya, karena mereka berasal dari golongan yang kaya gitu kan. Nah, tapi ini Pertamax 92 yang mana banyak juga dikonsumsi oleh kelas menengah, di mana 25% di situ dikonsumsi terhadap total BBM secara nasional. Nah, artinya di sini ada kecenderungan ketika naik, ada pasar ini yang dia akan shiftingnya kemana? Ke Pertalite dan sebagainya. Makanya ini memang harus didasari pada perhitungan yang tepat bahwa gimana stok dari Pertalite menghadapi shifting ini nanti ke depan. Oke, Mas Nailul, ini menyinggung pernyataan Anda tadi ya bahwa takutnya akan ada shifting dari orang-orang yang membeli non subsidi menjadi yang subsidi begitu. Ini kan sebenarnya sejalan dengan pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan masyarakat jangan sampai dalam tanda kutip turun kelas begitu ya, dari yang membeli BBM non subsidi menjadi BBM yang bersubsidi. Tapi menurut Anda secara ekonomi realistis tidak sih untuk melarang hal tersebut? Ya, kalau untuk yang roda 4 itu sebenarnya sudah dibentengi dengan adanya penggunaan QR dan sebagainya. Artinya ketika mau membeli Pertalite, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Nah ini kan prosesnya kan juga sudah cukup lama gitu kan. Artinya di sini akan ada permintaan dari roda 4 ini untuk memasukkan mobilnya ke dalam orang yang mendapatkan jatah Pertalite. Nah, yang belum ada skemanya adalah terkait dengan roda 2. Roda 2 apakah semuanya itu akan pindah atau seperti apa, itu pasti akan tergantung dari berapa persen kenaikannya. Nah makanya kalau saya rasa sebenarnya ini sangat-sangat realistis dan sangat rasional ketika ada kenaikan yang cukup besar. Makanya kalau kita lihat kenaikannya berapa persen dulu nih. Kalau misalkan kenaikannya 1.000, 2.000, mungkin banyak sedikit yang akan berpindah. Tapi kalau kenaikannya seperti kemarin, misalkan Pertamax Turbo itu kan kenaikannya 5.000 lebih gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu ada pergeseran dari Pertamax 92 ke Pertalite. Dan ini hal yang rasional sebenarnya dari masyarakat ketika harga sebuah produk itu meningkat harganya. Baik, Mas, ini kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya tergantung dari berapa persen kenaikan harga dari Pertamax nantinya begitu. Tapi kalau menurut Anda, analisa Anda, kira-kira batas amannya naiknya sampai berapa persen ya sehingga masyarakat tidak turun ke BBM yang disubsidi oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat sebenarnya beberapa kali Pertamax itu dia mengalami kenaikan, mengalami penurunan juga sebenarnya. Nah, ketika kenaikannya itu ya bisa kita bilang masih di bawah 10%,
itu tidak akan banyak yang berpindah gitu kan. Artinya di situ naiknya 1.200, 1.300 bahkan 1.500 itu masih bisa ditopang oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah kita. Nah, tapi kalau sudah kenaikannya 3.000 bahkan 5.000 seperti Pertamax Turbo, itu bisa jadi akan banyak yang beralih dari Pertamax 92 ke Pertalite gitu. Dan ini yang akan menjadikan ya antrian Pertalite itu semakin panjang, stok untuk Pertalite itu semakin tipis. Makanya kalau boleh saya sampaikan, ini juga harus dihitung dengan tepat bahwa kenaikan Pertamax itu tidak membuat shifting konsumsi Pertamax ke Pertalite gitu. Jadi ini yang harus dilihat juga gitu kan, beberapa persen. Tapi kalau memang kalau untuk inflasinya itu relatif terbatas efeknya. Oke, Mas Nailul, kalau tadi ada mengatakan 10% batasnya supaya masyarakat tidak shifting dari BBM yang non subsidi ke BBM subsidi begitu, tapi katakanlah kalau pemerintah menaikkan harganya lebih dari 10%, apa kemudian dampaknya bagi APBN, Mas? Ya, yang pasti gini Mbak, jadi konsumsi dari Pertalite itu akan meningkat, ya kan? Konsumsi Pertalite itu meningkat. Nah, ketika konsumsi Pertalite meningkat, artinya kompensasi dan subsidi dari pemerintah untuk BBM Pertalite itu akan semakin naik, karena konsumsinya meningkat gitu kan. Nah, ini pasti akan berdampak kepada APBN kita, untuk subsidi BBM kita, itu dia akan membengkak juga. Nah, yang kedua adalah dari sisi ketersediaan stok. Artinya stok dari Pertalite itu juga harus ditingkatkan, ya kan? Karena permintaannya nambah nih, ya kan? Permintaan nambah, stoknya juga ditambah gitu kan. Nah, ketika stoknya ditambah ini juga pemerintah mengeluarkan biaya juga gitu, mengeluarkan biaya, kemudian ini juga olah dari RON 92 plus 88 itu kan disatukan jadi RON 90 kan. Kasarannya gitu kan, jadi 90 kan. Itu kan ada juga proses produksi. Artinya adalah di sini ada juga beban yang ditanggung oleh Pertamina gitu kan. Jangan-jangan ini besaran subsidinya itu jauh melebihi ketika Pertamax itu tidak dinaikkan harganya gitu. Makanya ini harus dihitung secara cermat bahwa di situ ada proses produksi, memblending antara 92, 88 jadi 90, itu juga harus dihitung biayanya berapa gitu kan. Makanya ini yang harus diperhatikan betul dari APBN itu sanggup atau tidak gitu kan. Nah, ketika kita bicara terkait tentang BBM Studio, memang Telio sarankan ya ke pemerintah itu untuk tetap menahan. Dengan cara apa sih? Dengan cara melakukan realokasi. Banyak sekali anggaran-anggaran yang bisa direalokasi. Salah satunya adalah anggaran dari MBG yang kita bisa realokasi untuk mempertebal subsidi BBM. Karena sudah jelas, kalau Pertalite yang dinaikkan, itu akan berdampak kepada inflasi bisa mencapai 7-8%. Nah, ketika sampai 7-8%, daya beli kita semakin menciut. Oke, jadi saran dari Anda memang harus melakukan realokasi anggaran begitu ya. Tapi Mas Nailul, ini ada yang menarik lagi karena di tengah kenaikan harga BBM ada kemudian informasi kebijakan yang katanya akan mencabut kepastian bebas pajak bagi kendaraan listrik. Ini padahal kalau kita melihat arahan dari Presiden Prabowo selama ini adalah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik secara nasional. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini bukankah menjadi kontradiktif? Ya, yang pasti gini Mbak, ini saya lihat untuk pencabutan insentif pajak daerah ya PKB untuk kendaraan listrik ini ditimbulkan dari berkurangnya CKD. Nah, transfer ke daerah ini kan berkurang drastis ya. Dari 900-an triliun menjadi sekitar 640-an triliun. Nah, artinya di sini daerah itu juga harus membiayai pembangunan sendiri. Nah, pembangunan sendiri ini kan dari dua pemasukan kan, ada dari PAD, dari pajak ya, pajak dan PAD yang sah lainnya gitu kan. Ada pajak dari retribusi dan sebagainya. Nah, PAD ini kan salah satunya dari pajak kendaraan bermotor gitu kan, baik itu provinsi maupun juga kabupaten kota. Makanya ini adalah dua konsekuensi dari pemerintah pusat yang mengurangi TKD ke daerah. Nah, makanya inilah yang biasa saya bilang sebenarnya juga ada campur tangan dari pemerintah pusat juga gitu. Nah, maka kalau saya pribadi sebenarnya gini, bahwa ya daerah itu butuh dana, itu betul karena TKD-nya itu dikurangi, tapi apakah dengan mengurangi ataupun memberikan pajak PGP EV itu dia efektif, itu kan itu tanda tanya besar karena
EV sekarang kan ya masih banyak berkutat di Jakarta dan sebagainya gitu kan. Belum banyak di kota-kota seperti di luar Jawa. Sedangkan yang butuh TKD itu adalah luar Jabodetabek gitu, luar Jakarta gitu. Karena mereka PAD-nya kecil-kecil gitu kan. Makanya boleh saya bilang ini justru tidak akan efektif ketika kita bicara terkait dengan PAD di luar daerah Jakarta. Karena EV di Jakarta kan belum berkembang kan, belum berkembang secara pesat kan. SPKLU-nya masih sedikit dan sebagainya. Mereka banyak yang ya boleh kita bilang masih menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil dan sebagainya. Mereka belum belum masuk ke tahap ke maju ke Oke. EV gitu. Makanya boleh saya bilang sebenarnya nggak efektif juga gitu. Makanya dan justru kontradiktif dengan upaya pemerintah Prabowo untuk mengenjot transportasi berbasis listrik. Jadi pemerintah memang benar-benar harus berhitung dan langkahnya ini harus cerdik ya untuk bisa nanti kalau misalkan memang benar-benar Ya. ada kenaikan harga BBM non subsidi dalam hal ini Pertamax, kapan dan juga berapa itu masih kita tunggu. Terima kasih atas analisa Anda Mas Nailul Huda, ekonom Selios. Selamat malam, sehat Sama-sama. selalu Mas. Ayo.